Pada zaman dahulu kala, di sebuah pelosok bumi Nusantara yang masih sangat asri dan sejuk, hiduplah orang-orang dengan hati yang penuh kedamaian di desa bernama Karanganyar. Desa ini sungguh indah dengan hamparan sawah hijau yang membentang luas bagaikan permadani zamrud di bawah langit biru. Angin bertiup sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan padi yang sedang merunduk bersiap untuk dipanen oleh para petani yang rajin. Di tengah desa tersebut berdiri sebuah rumah joglo kuno yang sangat megah dan terawat dengan begitu baik oleh pemiliknya sejak puluhan tahun lamanya tanpa pernah berubah. Rumah joglo itu memiliki halaman depan yang sangat luas dengan pohon beringin tua yang memberikan keteduhan bagi siapa saja yang lewat di bawahnya saat matahari terik. Di sudut pekarangan terdapat sebuah sumur tua dengan air yang selalu jernih dan melimpah meski musim kemarau panjang melanda desa Karanganyar tanpa ampun. Di rumah itulah tinggal seorang perempuan parubaya yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa karena kebaikan hatinya yang tak terukur bernama Ibu Endang. Wajahnya selalu memancarkan keteduhan dan senyumannya mampu menenangkan hati siapa saja yang sedang dirundung berbagai macam masalah kehidupan sehari-hari. Ibu Endang adalah sosok yang selalu menjaga tradisi leluhur dengan sangat ketat, terutama dalam hal berbagi rezeki dengan sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa membedakan. Teras rumahnya yang luas seringkali menjadi tempat singgah bagi para pedagang keliling atau musafir yang kelelahan setelah berjalan jauh melintasi berbagai desa di sekitar sana. Ia selalu menyuguhkan teh hangat manis dan beberapa potong ubi rebus yang baru diangkat dari perapian dapur kepada mereka yang singgah dengan penuh rasa ikhlas. Baginya rumah joglo itu bukan sekadar tempat tinggal melainkan sebuah pintu berkah yang harus selalu terbuka lebar bagi semua orang. Rumah besar yang penuh kedamaian itu juga dihuninya bersama anak laki-laki satu-satunya yang bernama Seno yang tumbuh menjadi pemuda gagah dan pekerja keras di ladang. Seno sangat menyayangi ibunya dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk membanggakan hati perempuan yang telah membesarkannya seorang diri setelah kepergian mendiang ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Ia sering pergi ke pasar desa pada pagi buta untuk menjual hasil bumi dari kebun mereka yang selalu panen dengan melimpah berkat perawatan yang sangat telaten. Semua orang desa memuji Seno sebagai anak yang berbakti dan sangat pantas menerima segala kebaikan yang mengalir di hidupnya. Namun, belakangan ini suasana di rumah joglo yang biasanya hangat dan penuh tawa perlahan mulai berubah menjadi sedikit kaku sejak Seno membawa pulang seorang istri. Perempuan muda yang baru saja masuk ke dalam keluarga itu bernama Kinanti dan berasal dari sebuah desa seberang sungai yang terkenal dengan penduduknya yang gemar berdagang. Kinanti memiliki paras yang cukup menawan dengan kulit kuning langsat dan rambut hitam legam yang selalu diikat rapi menggunakan jepit rambut berhiaskan permata imitasi yang berkilau. Meskipun wajahnya cantik sayangnya, sifat aslinya perlahan mulai terlihat berbeda dengan kelembutan yang selalu diajarkan dan dijaga oleh keluarga besar Ibu Endang dari masa ke masa. Sejak hari pertama Kinanti melangkahkan kakinya melewati pintu kayu jati rumah joglo tersebut, ia sudah menunjukkan pandangan mata yang selalu menilai segala sesuatu dari harganya. Ia seringkali mengeluhkan perabotan kuno di dalam rumah yang menurutnya sudah terlalu usang dan pantas untuk dibuang lalu diganti dengan barang-barang baru yang lebih mewah. Ibu Endang yang mendengar keluhan tersebut hanya bisa tersenyum simpul dan mencoba memberikan pengertian bahwa setiap barang tua di rumah itu memiliki kenangan berharga yang tak ternilai. Tetapi Kinanti tampaknya tidak pernah mau mengerti dan selalu menganggap ibu mertuanya terlalu kuno dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang yang sudah berubah serba cepat. Di malam-malam yang sepi ketika angin malam berhembus menyentuh dedaunan di halaman, Ibu Endang sering duduk sendirian di teras depan sambil merenungkan nasib keluarganya kelak. Ia memendam kekhawatiran yang sangat besar di dalam relung hatinya mengenai menantu barunya yang perlahan mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah lama berakar di rumah itu. Ia takut jika sifat sombong dan terlalu mementingkan harta yang dimiliki oleh Kinanti akan merusak kedamaian yang selama ini menjadi tiang penyangga ketentraman warga desa Karanganyar. Meski hatinya merasa gundah, Ibu Endang tidak pernah sekalipun menunjukkan kemarahannya secara langsung dan lebih memilih berdoa memohon petunjuk terbaik kepada Sang Pencipta alam semesta. Dahulu, pintu dapur rumah joglo selalu terbuka dari pagi hingga sore hari membiarkan aroma wangi masakan menyebar hingga ke jalanan desa mengundang senyum mereka yang lewat.
Siapa saja yang merasa lapar boleh mampir dan meminta sepiring nasi dengan sayur lodeh hangat yang selalu disiapkan dalam porsi besar oleh para pekerja di dapur. Namun sejak Kinanti mengambil alih kendali keuangan dan pengaturan dapur, pintu itu sekarang lebih sering tertutup rapat, dan aroma masakan pun tak lagi bebas tercium keluar. Kinanti dengan tegas melarang siapapun mengambil makanan tanpa izinnya, karena ia menganggap hal tersebut sebagai sebuah pemborosan besar yang akan sangat merugikan keuangan keluarga mereka. Perubahan yang sangat kentara ini tidak luput dari pengamatan tajam pelayan tua bernama Mbah Kliwon, yang sudah mengabdi pada keluarga itu sejak Seno masih bayi kecil. Pria tua yang langkahnya sudah mulai gontai, namun memiliki pikiran yang sangat jernih itu seringkali menghela napas panjang setiap kali melihat tingkah laku menantu majikannya. Mbah Kliwon sangat mengenal hati Ibu Endang yang seluas samudra, sehingga ia merasa bersedih melihat tradisi berbagi yang mulia itu perlahan dipangkas habis oleh perbuatan Kinanti. Ia hanya bisa menunduk diam ketika Kinanti memarahinya di depan umum, karena memberikan secangkir kopi panas kepada seorang miskin penyabit rumput di sudut halaman rumah. Suatu sore saat langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan yang sangat indah, terdengar sebuah desas-desus kecil yang menyebar dari bibir ke bibir di antara tetangga. Seorang penjual sayur keliling yang biasanya sering mampir ke pekarangan rumah Joglo untuk sekadar berteduh sejenak menceritakan kejadian yang kurang menyenangkan kepada warga di ujung jalan. Penjual sayur yang miskin itu bercerita dengan suara bergetar bahwa ia baru saja diusir dengan kata-kata kasar oleh istri Seno saat mencoba menawarkan sisa dagangannya hari itu. Berita kecil ini dengan cepat merambat seperti api yang membakar padang rumput kering di musim kemarau panjang, menyebar merata ke seluruh penjuru pelosok desa Karanganyar. Orang-orang di desa Karanganyar yang biasanya hidup dengan rukun dan saling menghargai satu sama lain mulai berbisik-bisik saat mereka berkumpul di tepi sumur umum setiap pagi. Mereka merasa sangat heran bagaimana bisa keluarga Ibu Endang yang terkenal sangat dermawan dan halus budi pekertinya mendapatkan seorang menantu yang berhati keras dan sangat pelit. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai merasa enggan untuk sekadar menyapa saat berpapasan dengan Kinanti di jalan setapak desa karena takut mendapat balasan tatapan mata yang merendahkan mereka. Suasana desa yang dulunya penuh dengan sapaan hangat yang tulus, kini sedikit berubah menjadi kaku jika mereka sedang membicarakan keluarga besar penghuni rumah Joglo kuno tersebut. Kabar burung tentang pengusiran penjual sayur miskin itu akhirnya sampai juga ke telinga Ibu Endang, melalui percakapan pelan para pekerja yang sedang membersihkan halaman belakang rumahnya. Mendengar hal tersebut, hati ibu yang lembut itu terasa seperti tertusuk duri yang sangat tajam karena selama ini ia tidak pernah mengajarkan kesombongan di dalam rumahnya. Ia memanggil Mbah Kliwon secara diam-diam ke teras belakang rumah, di dekat pohon mangga tua untuk menanyakan kebenaran dari desas-desus yang sangat meresahkan hati dan pikirannya itu. Dengan suara pelan dan penuh hormat, Mbah Kliwon membenarkan kejadian menyedihkan tersebut dan menceritakan bagaimana kasarnya kata-kata Kinanti saat mengusir penjual sayur yang malang dan kelaparan itu. Sementara itu Seno yang menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja keras di ladang dari pagi buta hingga matahari terbenam sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di rumahnya. Pemuda itu selalu berpikir bahwa istrinya adalah seorang wanita yang sangat baik dan mampu mengurus rumah dengan sempurna, menggantikan ibunya yang sudah semakin menua dimakan usia. Setiap kali Seno pulang dengan tubuh lelah dan penuh keringat, Kinanti selalu menyambutnya dengan senyuman manis buatan yang sengaja dipasang untuk menutupi semua sifat buruknya di siang hari. Seno pun selalu tertipu oleh wajah ayu istrinya tanpa pernah menyadari sedikit pun bahwa ada banyak hati orang kecil yang mulai terluka akibat lidah tajam wanita itu. Keberhasilan Kinanti menyembunyikan sifat aslinya dari sang suami membuat perempuan muda itu merasa semakin berkuasa dan bebas melakukan apa saja di dalam rumah Joglo yang megah tersebut. Ia mulai mengatur pembagian hasil panen yang biasanya selalu disisihkan sebagian kecil untuk fakir miskin di desa. Kini seluruhnya diangkut dan dijual ke pasar tanpa ada sisa sedikit pun. Kinanti beralasan bahwa mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk memperbaiki bagian atap rumah, yang menurutnya sudah mulai terlihat kusam, dan perlu segera diganti dengan genteng baru. Tentu saja alasan itu hanyalah sebuah kedok belaka,
Untuk menutupi sifat kikirnya yang semakin hari semakin merajalela tak terkendali di dalam pikiran dan tindakan sehari-harinya, para pekerja yang bertugas merawat kebun dan mengurus hewan ternak di area belakang rumah juga mulai merasakan dampak langsung dari kekuasaan baru yang dipegang erat oleh tangan Kinanti. Jatah makan siang yang biasanya berlimpah dengan lauk pauk sederhana, namun sangat lezat kini dikurangi drastis, hingga mereka seringkali masih merasa lapar setelah selesai menyantap makanan. Mereka hanya bisa mengeluh dalam diam sambil menatap nanar ke arah dapur besar yang kini selalu dijaga ketat oleh Kinanti dengan wajah masam dan mata yang penuh curiga. Kesabaran para pekerja miskin ini diuji setiap hari, namun mereka tetap sudi bertahan bekerja semata-mata karena rasa hormat yang mendalam kepada kebaikan sosok Ibu Endang. Menyaksikan semua perubahan drastis yang membawa hawa dingin merasuk ke dalam rumah leluhurnya, Ibu Endang lebih sering menghabiskan waktunya berdiam diri di dalam kamar sambil merajut doa-doa. Ia sungguh tidak ingin menimbulkan sebuah pertengkaran besar yang akan menghancurkan keharmonisan antara anak dan menantunya. Karena ia sangat memahami bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang harus dijaga. Namun di sisi lain batinnya terus menangis pilu melihat nilai-nilai kebaikan dan sifat dermawan yang telah dirawatnya sejak muda kini dihancurkan begitu saja oleh seorang pendatang baru. Ia menyadari bahwa sesuatu harus segera dilakukan untuk membuka mata hati menantunya, sebelum semuanya menjadi sangat terlambat, dan kehormatan luhur keluarga mereka hancur berantakan tanpa sisa. Puncak dari kekesalan warga mulai terasa sangat nyata, ketika musim kemarau panjang membuat beberapa sumur kecil di desa Karanganyar mengalami kekeringan dan tidak lagi mengeluarkan air bersih sama sekali. Sumur tua di halaman rumah Joglo adalah satu-satunya sumber air yang masih sangat melimpah dan sejak dulu selalu dibiarkan terbuka bagi seluruh warga desa yang ingin mengambilnya setiap hari. Namun Kinanti dengan angkuhnya menyuruh para pekerja memasang sebuah pagar bambu kecil dan menggembok pintu masuk menuju sumur tersebut dengan alasan warga terlalu sering mengotori halaman depan rumah. Tindakan yang sangat egois ini tentu saja membuat seluruh warga desa merasa sedih dan sangat kecewa karena harus kehilangan sumber air kehidupan mereka di saat yang sangat sulit. Melihat kejadian penutupan sumur tersebut, Ibu Endang akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi dan mencoba mengajak menantunya itu berbicara dari hati ke hati di sudut teras samping rumah. Dengan nada suara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang selayaknya seorang ibu, ia mengingatkan Kinanti bahwa air bersih adalah berkah langit yang tidak boleh ditahan untuk sesama. Ia menjelaskan bahwa berbagi air tidak akan pernah membuat sumur mereka mengering. Justru doa tulus dari orang yang dahaga akan membawa lebih banyak keberkahan turun bagi seisi rumah. Sayangnya nasihat lembut itu hanya dijawab dengan dengusan napas kesal oleh Kinanti yang selalu merasa ibu mertuanya terlalu kolot dan banyak ikut campur dalam urusan pengaturan rumah tangganya. Kinanti dengan wajah yang sengaja dicemberutkan dan mata yang memalingkan pandangan menjawab nasihat ibu mertuanya dengan kata-kata yang cukup menyayat hati seorang ibu tua yang sangat baik hati tersebut. Ia mengatakan bahwa orang-orang desa hanya bisa memanfaatkan kebaikan keluarga ini tanpa pernah memberikan sebuah balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka ambil dari rumah Joglo ini. Kinanti bersikeras bahwa jika warga ingin mengambil air bersih di musim kemarau yang sulit seperti ini, maka mereka harus membayarkan sedikit uang receh sebagai ganti biaya perawatan pekarangan kotor. Mendengar jawaban yang sangat jauh dari nilai luhur kemanusiaan itu, Ibu Endang hanya bisa mengelus dadanya yang terasa berdebar kencang menahan gelombang kesedihan yang amat sangat dalam. Malam harinya ketika Seno pulang dari ladang Ibu Endang sebenarnya sangat ingin menceritakan kejadian menyedihkan penutupan sumur itu kepada putranya, agar ia bisa menegur istrinya yang sudah melampaui batas kewajaran. Namun saat melihat wajah putranya yang tampak sangat lelah dan langsung tertidur pulas di kursi teras bahkan sebelum sempat menghabiskan secangkir teh hangatnya niat itu diurungkan kembali ke dalam dada. Ibu Endang tidak tega menambah beban pikiran anak laki-lakinya yang sudah bersusah payah bekerja keras dari waktu subuh hingga petang, hanya demi memberikan kehidupan yang sangat layak bagi mereka semua. Ia memutuskan untuk membiarkan masalah pelik ini menjadi urusannya sendiri dan mulai memikirkan sebuah cara cerdas untuk menyelesaikannya tanpa harus memicu pertengkaran hebat di dalam keluarganya.
Mbah Kliwon yang senantiasa dia memperhatikan gerak-gerik majikan kesayangannya itu menyadari bahwa pikiran Ibu Endang sedang diliputi oleh sebuah awan mendung yang sangat tebal dan gelap di akhir-akhir ini. Di suatu malam yang sunyi, pelayan setia itu menyuguhkan secangkir wedang jahe panas kesukaan majikannya, sambil duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar rapi di lantai teras depan. Ia berkata dengan suara parau bahwa apapun yang sedang menjadi beban pikiran Nyonya Besar, ia akan selalu siap sedia membantu menjalankan segala macam perintah demi menjaga nama baik keluarga besar. Dukungan tulus dari seorang pelayan tua yang sangat sederhana ini memberikan sedikit ketenangan yang menyejukkan di dalam hati Ibu Endang yang sedang dilanda kegundahan yang sungguh luar biasa hebatnya. Cuaca di desa Karanganyar malam itu seolah ikut merasakan ketegangan batin yang tersembunyi rapat di dalam dinding-dinding kayu jati rumah joglo yang berdiri kokoh dan anggun di tengah heningnya malam. Angin berhembus sedikit lebih kencang dari biasanya, menggugurkan banyak daun-daun kering dari dahan pohon mangga yang langsung berserakan di atas tanah pekarangan yang perlahan mulai kehilangan sisa-sisa kehangatannya. Suara jangkrik yang biasanya bernyanyi dengan sangat riang bersahut-sahutan kini terdengar lebih lirih dan putus-putus, seperti sedang meratapi perubahan kelam suasana hati para penghuni rumah yang dulunya selalu ceria. Langit di atas sana pun tertutup awan hitam kelabu, menyembunyikan cahaya bulan purnama yang seharusnya bersinar terang menerangi setiap sudut jalanan desa kecil yang sedang terlelap tidur tersebut. Di dalam kamarnya yang hanya diterangi oleh nyala api kecil dari sebuah lampu minyak, Ibu Endang duduk termangu di tepi ranjang kayunya, sambil memandangi sebuah kotak kayu tua yang terbuka. Kotak itu berisi beberapa helai pakaian usang yang pernah ia kenakan di masa lalu. Dan tiba-tiba sebuah pemikiran yang sangat berani melintas cepat di dalam benaknya sebagai satu-satunya jalan keluar. Ia menyadari bahwa kata-kata nasihat yang paling lembut sekalipun sudah tidak lagi mampu menembus dinding kesombongan Kinanti yang semakin hari semakin menebal, menutupi mata batinnya dari melihat kenyataan penderitaan di sekelilingnya. Ia harus segera menggunakan cara lain yang mungkin akan sedikit mengejutkan. Namun hal itu sangat diperlukan untuk menyelamatkan keagungan rumah leluhurnya dari kehancuran total akibat sifat serakah manusia. Ibu Endang sadar betul bahwa rencana rahasia yang baru saja terpikirkan olehnya malam ini memiliki sebuah risiko yang cukup besar dan mungkin akan menimbulkan sebuah kegaduhan yang tidak pernah ia harapkan. Namun melihat kenyataan bahwa pintu sumur kini terkunci rapat, dan mengingat wajah sedih sang penjual sayur keliling yang diusir dengan sangat kasar, hatinya menjadi semakin mantap untuk melaksanakan niat baiknya. Ia ingin menguji secara langsung seberapa jauh batas kesombongan menantunya itu, dan apakah di dalam lubuk hati Kinanti masih tersisa, walau hanya setitik kecil rasa iba terhadap sesama manusia yang menderita. Rencana besar ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak ada seorang pun yang menaruh rasa curiga, terutama putra kesayangannya yang selalu mempercayai istrinya dengan sepenuh hati. Malam semakin larut menyelimuti seluruh kawasan desa Karanganyar dengan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat semua penduduk tertidur sangat lelap di bawah selimut hangat. Mereka masing-masing melupakan sejenak beban kehidupan duniawi. Di salah satu kamar rumah joglo itu, Kinanti tidur dengan mendengkur pelan, memimpikan tumpukan perhiasan emas yang sangat banyak, sementara Ibu Endang tetap terjaga merangkai setiap langkah dari rencananya dengan sangat cermat. Ia sangat berharap setelah ujian berat ini selesai, maka kedamaian dan kehangatan yang selama ini hilang dari rumahnya akan kembali mekar mereka seperti bunga melati yang menyebarkan keharuman di pagi hari. Besok pagi saat fajar menyingsing, ia akan mulai melangkah untuk memainkan sebuah drama kehidupan nyata yang akan mengubah segalanya di desa kecil tersebut, selamanya tanpa pernah bisa diputar balik lagi. Pagi hari di desa Karanganyar selalu diawali dengan kicauan burung berkutilang yang bernyanyi riang menyambut matahari terbit dari ufuk timur memancarkan kehangatan. Di dapur rumah joglo yang luas itu, asap tungku kayu bakar mulai mengepul tipis, namun suasananya terasa sangat berbeda dan tegang. Kinanti berdiri di tengah ruangan dengan wajah angkuh, memberikan perintah bernada tinggi kepada para pekerja perempuan yang sedang memotong sayuran segar. Ia mengawasi setiap bumbu dan bahan makanan yang digunakan, memastikan tidak ada satupun yang terbuang percuma, menurut perhitungannya yang sangat pelit. Para pelayan dapur yang sudah bertahun-tahun mengabdi pada keluarga itu hanya bisa menundukkan kepala mereka dalam diam tanpa berani membantah sedikit pun.
Mereka merindukan masa lalu ketika Ibu Endang yang memimpin dapur, sambil bercerita tentang kebaikan dewa-dewi dan menyuruh mereka mencicipi setiap masakan. Kini setiap genggam beras yang masuk ke dalam dandang tembaga besar harus ditakar ulang oleh Kinanti dengan tatapan mata yang penuh kecurigaan. Jatah makanan untuk para pekerja kebun dan penjaga malam pun dikurangi drastis dengan alasan harga kebutuhan pokok di pasar sedang melonjak tinggi. Ibu Endang menyaksikan semua perubahan menyedihkan itu dari balik tiang kayu jati ukir di ruang tengah dengan perasaan yang sangat hancur. Hatinya menangis melihat lumbung padi keluarga yang dulunya selalu menjadi sumber kehidupan bagi warga miskin kini tertutup rapat dengan gembok besar. Ia sangat memahami bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang pantas untuk disombongkan melainkan sebuah titipan dari Sang Pencipta untuk dibagikan kepada sesama. Namun Kinanti seolah telah dibutakan oleh kilauan harta dan kedudukan barunya sebagai nyonya muda di rumah paling dihormati di desa Karanganyar tersebut. Setelah melalui malam-malam panjang yang dipenuhi dengan doa dan air mata, Ibu Endang akhirnya membulatkan tekadnya untuk melaksanakan rencana besar tersebut. Ia sadar bahwa menasihati Kinanti dengan kelembutan kata-kata hanyalah usaha sia-sia yang tidak akan pernah menembus dinding kesombongan di hati wanita itu. Satu-satunya cara untuk menyadarkan menantunya adalah dengan memberikan sebuah ujian kehidupan yang nyata dan membekas dalam ingatan untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Ibu Endang memutuskan untuk berpura-pura pergi meninggalkan rumah joglo ini selama beberapa hari dengan sebuah alasan yang sangat masuk akal. Pada suatu senja yang tenang saat langit mulai melukiskan warna jingga kemerahan, Ibu Endang memanggil pelayan setianya Mbah Kliwon ke beranda belakang. Di hadapan pria tua yang sedang menunduk hormat itu, Ibu Endang menjelaskan seluruh rencananya dengan suara yang pelan namun sangat tegas. Ia meminta Mbah Kliwon untuk menjaga rumah dan mengawasi setiap kejadian yang berlangsung selama ia menjalankan rencananya di luar sana. Mbah Kliwon mendengarkan setiap patah kata majikannya dengan saksama, sambil sesekali menganggukkan kepalanya perlahan tanda bahwa ia sangat memahami tugas berat tersebut. Setelah Ibu Endang selesai menjabarkan seluruh niatnya untuk menguji hati sang menantu, Mbah Kliwon mengangkat wajahnya yang keriput dengan tatapan penuh kecemasan. Pria tua itu menarik napas panjang dan berkata dengan suara bergetar bahwa kebenaran itu terkadang menyerupai pisau yang sangat tajam. "Ndoro, berhati-hatilah." Ia merasa sangat khawatir ujian ini akan membawa sebuah rasa sakit yang tidak terduga bagi perasaan Seno jika mengetahui sifat asli istrinya. Ibu Endang tersenyum teduh membalas kekhawatiran itu dan meyakinkan pelayannya bahwa semua luka ini kelak akan membawa kesembuhan yang sejati bagi keluarga mereka. Malam harinya ketika seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang makan utama untuk menyantap hidangan malam yang sederhana, Ibu Endang memulai sandiwaranya. Di bawah cahaya lampu minyak yang berpendar hangat, ia menatap putranya dan berkata bahwa besok pagi ia harus pergi ke desa seberang. Ia beralasan ada seorang kerabat jauh yang sedang jatuh sakit parah dan membutuhkan kehadirannya untuk membantu merawat selama beberapa hari ke depan. Mendengar penuturan ibunya, Seno langsung menghentikan suapannya dan menatap perempuan parubaya itu dengan raut wajah yang memancarkan kekhawatiran seorang anak berbakti. Seno dengan cepat menawarkan diri untuk mengantar ibunya pergi ke desa seberang menggunakan pedati kayu yang biasa ia pakai mengangkut hasil panen. Ia merasa tidak tenang membiarkan ibunya yang sudah semakin tua melakukan perjalanan jauh melewati hutan jati dan jalanan berbatu sendirian saja. Namun Ibu Endang dengan halus menolak tawaran putranya itu dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama rombongan pedagang kain yang kebetulan lewat. Ia meyakinkan Seno bahwa pekerjaannya di ladang jauh lebih penting dan tidak boleh ditinggalkan apalagi saat ini sedang mendekati musim panen raya besar. Di sisi lain meja makan Kinanti berusaha keras menyembunyikan senyum kegirangan yang hampir saja meledak dari sudut bibirnya yang merah merona. Ia merasa sangat bahagia mendengar rencana kepergian ibu mertuanya, karena itu berarti ia akan menjadi penguasa tunggal di rumah joglo ini. Tanpa kehadiran Ibu Endang yang selalu mengawasi dan memberikan nasihat-nasihat kuno, ia bisa dengan bebas mengatur seluruh harta kekayaan keluarga sesuka hatinya. Dengan suara yang dibuat-buat semanis mungkin, Kinanti menyuruh ibu mertuanya untuk tidak perlu mengkhawatirkan keadaan rumah karena ia yang akan mengurus semuanya dengan sempurna.
Keesokan harinya kabut pagi masih menyelimuti jalanan tanah desa Karanganyar, ketika Ibu Endang melangkah keluar dari pintu utama rumah kebanggaannya tersebut. Ia membawa sebuah bungkusan kain jarik sederhana yang berisi beberapa potong pakaian dan sedikit perbekalan untuk perjalanannya yang sebenarnya hanya pura-pura itu. Seno mencium tangan ibunya dengan penuh rasa hormat, sambil mengucapkan doa keselamatan agar perjalanan ibunya dilindungi oleh Sang Pencipta alam semesta. Kinanti berdiri di samping suaminya dengan wajah yang sengaja dibuat sedih meski di dalam hatinya ia sedang bersorak kegirangan merayakan kebebasannya hari itu. Ibu Endang berjalan perlahan meninggalkan pekarangan rumahnya menyusuri jalan setapak yang diapit oleh rimbunnya pepohonan bambu yang bergesekan ditiup angin pagi. Sesekali ia menoleh ke belakang menatap rumah joglo tempat ia mengukir seluruh kenangan hidupnya bersama mendiang suami dan membesarkan putra kesayangannya itu. Ada sebersit rasa rindu yang langsung menyergap hatinya padahal ia belum benar-benar pergi jauh dari batas desa yang sangat dicintainya tersebut. Mbah Kliwon tampak berdiri di dekat sumur tua, mengantarkan kepergian majikannya dengan pandangan mata yang menyiratkan sebuah doa tulus untuk keberhasilan rencana besar ini. Segera setelah sosok Ibu Endang menghilang di balik tikungan jalan desa Kinanti, langsung membalikkan badannya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia langsung memanggil seluruh pelayan rumah dan pekerja kebun untuk berkumpul di halaman belakang memberikan sebuah pengumuman baru yang sangat tegas. Kinanti menghentakkan kakinya dan menyatakan bahwa mulai detik ini seluruh aturan rumah berada di bawah kendalinya tanpa ada yang berani membantah. Ia bahkan mengancam akan memotong upah siapa saja yang berani memberikan sisa makanan atau setetes air sumur kepada orang luar tanpa seizinnya. Mendengar ancaman tersebut, para pekerja hanya bisa menelan ludah mereka yang terasa sangat pahit dan saling berpandangan dengan wajah yang pucat pasi. Mereka menyadari bahwa masa-masa penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan rumah yang dulunya penuh kasih sayang kini berubah menjadi semacam penjara. Hari-hari berikutnya dilalui dengan suasana yang sangat mencekam di mana Kinanti selalu berjalan mengelilingi rumah, memeriksa setiap sudut dengan mata yang tajam. Bahkan Mbah Kliwon pun tidak luput dari omelannya yang pedas saat pria tua itu sedang membersihkan daun kering di sekitar teras depan rumah. Kebebasan tanpa pengawasan ibu mertuanya membuat Kinanti semakin berani mengumpulkan seluruh hasil penjualan panen ke dalam sebuah kotak besi di kamarnya. Ia tidak lagi memikirkan kewajiban untuk menyisihkan sebagian keuntungan bagi anak-anak yatim piatu di desa yang biasanya rutin dilakukan oleh keluarga itu. Setiap kali ada warga desa yang datang meminta bantuan untuk membeli obat-obatan Kinanti, selalu mengusir mereka dari pekarangan dengan alasan keluarganya sedang kesulitan uang. Kebohongan yang sangat kejam ini mulai menimbulkan bibit-bibit kemarahan di hati para tetangga yang merasa terhina oleh perlakuan nyonya muda yang sombong tersebut. Anehnya Seno yang sibuk dari pagi hingga malam mengurus ladang jagung di pinggir desa sama sekali tidak menyadari perubahan besar di rumahnya. Setiap kali ia pulang, Kinanti selalu menghidangkan makanan terbaik hanya untuk suaminya, sementara para pelayan harus puas memakan nasi dengan lauk seadanya. Jika Seno bertanya mengapa rumah terasa sangat sunyi, Kinanti selalu beralasan bahwa para pekerja sedang beristirahat karena kelelahan setelah bekerja seharian penuh. Seno yang memiliki sifat sangat lurus dan percaya penuh pada istrinya hanya mengangguk mengiyakan tanpa pernah berniat mencari tahu kebenaran di balik kata-kata manis tersebut. Sementara itu di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi jauh di dalam hutan jati pinggiran desa Ibu Endang sedang mempersiapkan penyamarannya yang sempurna. Ia telah meminta bantuan seorang teman lamanya yang tinggal di sana untuk menyediakan pakaian paling lusuh dan kotor yang bisa ditemukan. Baju kebaya tuanya ditukar dengan kain compang-camping yang penuh tambalan dan sangat bau, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan mengenalinya. Ia juga mengoleskan lumpur kering ke wajahnya yang keriput dan menggunakan sebuah tongkat bambu tua untuk menopang tubuhnya yang sengaja dibuat bungkuk dan gemetar. Berdiam diri di dalam gubuk sepi itu, memberikan banyak waktu bagi Ibu Endang untuk merenungkan kembali keputusan berat yang telah diambilnya. Memakai pakaian kotor dan bertingkah seperti seorang pengemis jalanan adalah sesuatu yang sangat jauh dari martabatnya sebagai seorang tetua desa yang dihormati. Namun demi menyelamatkan jiwa putranya dan mengembalikan kehormatan rumah joglo, peninggalan leluhurnya ia rela merendahkan dirinya hingga ke titik yang paling bawah.
Ia berdoa agar kekuatan dewa-dewi selalu menyertainya saat ia harus menghadapi caci maki dari menantunya sendiri esok hari di depan pekarangan rumahnya. Beberapa hari setelah kepergian Ibu Endang, suasana desa Karanganyar mulai dihebohkan oleh kedatangan seorang pengemis tua yang terlihat sangat menyedihkan dan kelaparan. Pengemis itu berjalan tertatih-tatih memasuki desa meminta belas kasihan dari rumah ke rumah dengan suara serak yang hampir tidak terdengar oleh telinga. Beberapa warga yang merasa iba memberikan sedikit nasi sisa dan air minum yang langsung diterima dengan ucapan terima kasih yang diucapkan berkali-kali. Namun belum ada yang tahu bahwa pengemis malang yang wajahnya tertutup kotoran itu sebenarnya adalah sosok yang paling mereka hormati di desa ini. Kabar tentang pengemis yang berkeliaran di jalanan desa itu akhirnya sampai juga ke telinga Kinanti melalui seorang pembantu yang baru pulang dari pasar. Mendengar hal itu, Kinanti langsung mengerutkan keningnya dan memerintahkan seluruh gerbang kayu di depan rumah Joglo untuk segera ditutup dan dikunci rapat. Ia mengeluh dengan suara keras bahwa orang-orang miskin selalu saja mencari celah untuk memanfaatkan kekayaan keluarganya dan mengganggu ketenangan hidupnya yang nyaman. Ia mengingatkan kembali ancamannya kepada semua pekerja agar tidak berani membuka pintu jika pengemis kotor itu berani menginjakkan kaki di halaman rumah ini. Mbah Kliwon yang sedang duduk membelah kayu bakar di dekat dapur, mendengar semua perintah kejam itu dengan hati yang terasa sangat perih. Pria tua itu menatap langit sore yang mulai menggelap sambil membayangkan nasib majikannya yang kini sedang menyamar menjadi seorang pengemis miskin tersebut. Ia sangat mengkhawatirkan kesehatan Ibu Endang yang sudah tidak muda lagi harus menahan dinginnya angin malam di luar sana tanpa selimut yang hangat. Dalam keheningan Mbah Kliwon hanya bisa memanjatkan doa memohon agar Sang Pencipta memberikan ketabahan luar biasa kepada majikannya dalam menjalankan ujian yang teramat berat ini. Malam sebelum ujian besar itu dimulai, hujan rintik-rintik turun membasahi bumi desa Karanganyar menciptakan genangan air kecil di sepanjang jalanan tanah berlumpur. Suasana malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya membuat Kinanti menarik selimut tebalnya lebih rapat, menutupi tubuhnya yang berbaring nyaman di kasur empuk. Sementara di luar sana di balik bayangan pohon beringin raksasa di pinggir desa, sang pengemis tua duduk berteduh menggigil kedinginan menunggu datangnya fajar. Ujian kesombongan ini akan segera mencapai titik puncaknya yang paling menegangkan dan tidak akan ada yang bisa menghentikan takdir yang sudah digariskan oleh alam. Pagi harinya kabut masih sangat tebal mengambang di atas hamparan sawah saat sang pengemis tua mulai melangkahkan kakinya perlahan menuju ke arah desa. Tongkat bambunya mengetuk-ngetuk jalanan berbatu menghasilkan irama pelan yang terdengar sangat menyayat hati bagi siapa saja yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Pakaian compang-campingnya basah oleh embun pagi, dan langkahnya terlihat semakin gontai karena sengaja menahan lapar yang menggerogoti perutnya sejak 2 hari yang lalu. Matanya yang sayu terus menatap tajam ke arah atap rumah Joglo besar yang berdiri gagah di ujung jalan menanti sebuah kebenaran terungkap. Di waktu yang bersamaan Seno baru saja menyelesaikan sarapannya dan bersiap untuk pergi ke ladang seperti kebiasaannya setiap pagi sebelum matahari tinggi. Ia memanggul cangkulnya dengan semangat lalu berpamitan kepada Kinanti yang mengantarnya sampai ke teras depan rumah dengan senyuman manis yang seperti biasa. Seno berpesan agar istrinya menjaga rumah dengan baik selama ia bekerja di ladang, dan memastikan gerbang tidak dikunci jika ibunya tiba-tiba pulang hari ini. Kinanti mengangguk patuh, namun di dalam hatinya ia merasa sangat yakin bahwa ibu mertuanya masih akan lama berada di desa seberang sana. Setelah bayangan suaminya menghilang di ujung jalan desa, Kinanti kembali menunjukkan sifat aslinya dan mulai memarahi para pelayan yang lambat membersihkan teras. Ia duduk bersantai di kursi goyang rotan peninggalan mertuanya sambil memakan kue manis dan mengipasi dirinya sendiri menikmati angin pagi yang sejuk. Ia merasa hidupnya sangat sempurna sebagai seorang nyonya besar yang berkuasa penuh atas kekayaan dan kehormatan keluarga terpandang di wilayah desa Karanganyar ini. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah badai besar sedang berjalan perlahan menuju ke arah pintu gerbang rumahnya membawa sebuah pelajaran hidup yang tak terlupakan. Langkah pelanan gontai itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang kayu jati rumah Joglo yang sengaja dibiarkan setengah terbuka oleh para pekerja. Sang pengemis tua itu berdiri diam sejenak mengatur napasnya yang terengah-engah, sambil menatap lekat ke arah pekarangan rumahnya sendiri yang terasa asing baginya.
Tangan keriputnya yang gemetar perlahan mendorong daun pintu gerbang hingga menimbulkan bunyi derit pelan yang langsung menarik perhatian Kinanti yang sedang duduk di teras. Ujian hati yang sesungguhnya telah tiba di ambang pintu siap untuk menelanjangi semua kesombongan dan keangkuhan yang selama ini disembunyikan di balik wajah Ayu. Kehadiran sosok kotor dan berbau menyengat di depan pekarangannya itu seketika membuat wajah Kinanti berubah merah pada menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Ia segera bangkit dari kursi goyangnya dan melangkah cepat menuruni anak tangga teras dengan mata melotot tajam menatap jijik ke arah pengemis tersebut. Angin pagi yang tadinya bertiup sejuk, seakan tiba-tiba berhenti berhembus menahan napas, menyaksikan sebuah peristiwa memilukan yang akan terjadi di halaman rumah penuh sejarah ini. Semua pekerja menghentikan kegiatan mereka dan menahan napas menunggu apa yang akan dilakukan oleh nyonya muda mereka terhadap sosok tua yang malang tersebut. Langkah kasar Kinanti menuruni anak tangga teras depan rumah joglo itu terdengar sangat nyaring memecah keheningan pagi. Ia menghampiri sosok Renta yang berdiri gemetar di ambang pintu gerbang dengan raut wajah penuh kebencian yang mendalam. Sang pengemis tua yang sebenarnya adalah Ibu Endang itu menengadahkan tangannya yang bergetar hebat sambil menundukkan kepala. Ia memohon dengan suara parau yang menyayat hati, agar diberikan seteguk air putih dan sekerat nasi sisa semalam untuk mengganjal perutnya yang sangat kelaparan karena belum makan berhari-hari. Mendengar permohonan yang begitu memelas itu, Kinanti justru menutup hidungnya dengan ujung selendang sutranya yang berbau harum bunga melati. Ia merasa sangat jijik melihat pakaian kompang-camping dan wajah kotor berdebu yang menempel pada tubuh rentan sang pengemis tua tersebut. Bukannya memberikan belas kasihan, ia malah membentak dengan suara lantang yang terdengar hingga ke telinga para tetangga di sebelah rumah. Ia mengusir pengemis itu dengan kata-kata kasar, dan menuduhnya hanya ingin mengotori pekarangan rumahnya yang sudah disapu bersih pagi ini. Sang pengemis tua tidak segera pergi melainkan mencoba melangkah maju satu langkah kecil melewati batas gerbang kayu jati tersebut. Ia kembali memohon dengan nada yang semakin lirih mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan jauh dan sangat kehausan di bawah terik matahari. Ia menjanjikan doa keselamatan bagi seluruh penghuni rumah besar ini jika mereka bersedia memberikan sedikit saja sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi. Namun harapan itu langsung dihancurkan oleh tatapan mata Kinanti yang setajam pisau belati siap menusuk jantung siapa saja. Kinanti yang semakin terbakar amarah langsung membalikkan badannya menghadap ke arah para pekerja yang sedang mengintip dari kejauhan. Dengan nada ancaman yang sangat keras, ia melarang keras siapapun di antara mereka untuk melangkah maju dan memberikan bantuan sekecil apapun. Ia menegaskan bahwa setetes air dari sumur tua di halaman ini adalah miliknya dan tidak boleh diberikan kepada pengemis kotor yang tidak tahu diri. Para pelayan hanya bisa menundukkan kepala mereka dalam-dalam menahan rasa sedih dan takut yang bercampur aduk di dada. Di sudut dapur yang agak gelap, Mbah Kliwon berdiri mematung menyaksikan kekejaman majikan mudanya dengan dada yang berdebar sangat kencang. Meskipun wajah sang pengemis tertutup oleh lumpur dan debu jalanan yang tebal, namun mata tua pelayan setia itu tidak bisa ditipu sama sekali. Ia mengenali sorot mata teduh dan penuh kasih sayang yang memancar dari balik kelopak mata keriput pengemis malang yang sedang dihina tersebut. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat menyadari bahwa ujian besar yang direncanakan oleh majikannya kini sedang berlangsung tepat di depan matanya. Melihat sang pengemis yang terus dimaki tanpa ampun, Mbah Kliwon mencoba memberanikan diri melangkah pelan mendekati Kinanti di halaman. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan memohon izin dengan suara bergetar untuk memberikan sedikit saja air tajan sisa menanak nasi agar pengemis itu segera pergi. Ia beralasan bahwa tangisan pengemis itu bisa membawa nasib buruk bagi rumah ini jika dibiarkan terus meratap di depan pintu gerbang utama. Namun niat baik pelayan tua itu langsung disambut dengan raut wajah Kinanti yang semakin memerah menahan ledakan amarah yang memuncak. Kinanti menunjuk tepat ke depan wajah Mbah Kliwon dan membentaknya dengan suara melengking yang sangat memekakan telinga seluruh orang di sana. Ia mengingatkan pelayan tua itu tentang siapa yang memegang kekuasaan penuh atas seluruh harta dan isi rumah joglo ini sejak kepergian ibu mertuanya. Ia bahkan mengancam akan mengusir Mbah Kliwon hari itu juga, jika pria tua itu berani membantah perintahnya dan memberikan makanan kepada pengemis tersebut. Mbah Kliwon terpaksa mundur perlahan dengan hati yang hancur berkeping-keping, tidak berani merusak penyamaran majikannya yang sedang diuji ini.
Dari balik kain usangnya sang pengemis tua menatap lekat ke arah wajah cantik menantunya yang kini terlihat sangat menyeramkan karena dipenuhi oleh kebencian. Tidak ada kemarahan di dalam sorot matanya melainkan sebuah rasa kasihan yang teramat dalam melihat jiwa muda yang telah sepenuhnya dibutakan oleh keserakahan harta duniawi. Ia menyadari bahwa Kinanti telah kehilangan seluruh nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhiasan paling berharga bagi seorang perempuan di desa Karanganyar yang terkenal ramah ini. Ujian ini terasa semakin menyakitkan baginya, namun ia harus bertahan hingga akhir demi kebaikan bersama. Mata sang pengemis tua kemudian tanpa sengaja menangkap sebuah kilauan kecil di pergelangan tangan kiri Kinanti yang sedang berkacak pinggang dengan sangat angkuhnya. Rupanya perempuan muda itu sedang memakai gelang emas kuno bermotif bunga melati yang merupakan perhiasan kesayangan peninggalan leluhur keluarga Ibu Endang sendiri. Gelang itu seharusnya disimpan rapat di dalam lemari kayu ukir sebagai benda pusaka. Namun Kinanti dengan berani memakainya untuk dipamerkan kepada semua orang. Hati sang pengemis berdesir perih menyadari betapa lancangnya menantu barunya itu menguasai barang-barang berharga di rumah ini secepat itu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, sang pengemis tua mencoba bersuara kembali menyentil kesombongan Kinanti melalui sebuah kalimat sindiran yang sangat halus namun tajam. Ia bergumam pelan mengatakan bahwa perhiasan emas yang berkilau di tangan tidak akan pernah bisa menutupi hati yang kotor dan penuh dengan karat keserakahan. Ia juga mengingatkan bahwa rumah besar dan mewah ini dulunya dibangun dengan pondasi kebaikan yang selalu mengayomi orang-orang kecil yang sedang kesusahan. Mendengar gumaman yang terdengar sangat aneh dan penuh teka-teki itu, Kinanti merasa semakin jengkel dan kehilangan kesabarannya. Kinanti sama sekali tidak menangkap makna tersirat dari ucapan pengemis tua tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah kutukan dari orang gila yang berkeliaran di jalanan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyambar sebuah sapu lidi panjang yang biasa digunakan oleh pelayan untuk membersihkan dedaunan kering di halaman teras rumah. Dengan gerakan kasar ia mulai menyapu debu dan pasir di tanah, mengarahkannya tepat ke wajah dan tubuh sang pengemis malang yang sedang berdiri gemetar. Ia melakukan tindakan keji itu sambil terus-menerus melontarkan cacian yang merendahkan martabat sesama manusia tanpa kenal ampun. Debu tebal berterbangan mengenai wajah dan mata. Sang pengemis tua membuatnya harus mundur beberapa langkah sambil terbatuk-batuk menahan sesak di dadanya yang terasa sakit. Para pekerja perempuan yang menyaksikan kejadian mengerikan itu dari balik jendela dapur hanya bisa menangis dalam diam sambil menutup wajah mereka dengan kedua tangan. Mereka merasa sangat berdosa karena tidak bisa menolong seorang manusia lemah yang sedang diperlakukan jauh lebih buruk daripada seekor binatang liar di jalanan desa. Kekejaman Kinanti hari itu benar-benar telah melampaui batas kewajaran yang bisa diterima oleh akal sehat warga Karanganyar. Sang pengemis tua akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi bertahan di tempat itu, karena hati menantunya sudah benar-benar tertutup rapat bagaikan batu karang. Dengan sisa-sisa tenaga yang semakin menipis, ia membalikkan badannya yang bungkuk dan mulai melangkah menjauhi gerbang kayu jati rumahnya sendiri dengan sangat tertatih-tatih. Tongkat bambunya kembali mengetuk tanah, menciptakan suara ritmis yang terdengar seperti sebuah nyanyian kesedihan yang mengiringi langkah kakinya yang berat dan penuh dengan rasa kecewa. Ia menerima semua penghinaan ini dengan lapang dada sebagai bagian dari pengorbanan besar untuk menyadarkan keluarganya. Saat melangkah keluar dari batas pekarangan, sang pengemis tua dengan sengaja menjatuhkan sebuah benda kecil dari dalam saku bajunya yang kompang-camping ke atas tanah. Benda itu adalah sebuah butiran tasbih kayu cendana berukir indah yang selalu dipakai oleh Ibu Endang setiap malam saat memanjatkan doa di kamarnya. Butiran tasbih itu menggelinding pelan dan berhenti tepat di dekat akar pohon beringin tua yang berada di sisi luar gerbang rumah joglo yang megah tersebut. Itu adalah sebuah tanda kecil yang sengaja ditinggalkannya agar seseorang menyadari kehadiran aslinya di balik penyamaran sempurna itu. Begitu sosok pengemis tua itu menghilang di balik rimbunnya pohon bambu di ujung jalan, Kinanti langsung membanting daun pintu gerbang dengan sangat kerasnya. Ia mengunci gerbang itu dengan gembok besi berukuran besar seolah-olah baru saja mengusir sebuah wabah penyakit mematikan yang mencoba masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Napasnya masih terengah-engah menahan sisa amarah, sementara tangannya sibuk mengibaskan debu yang menempel pada baju sutranya yang mahal dan sangat bersih itu.
Ia kembali melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan menang tanpa menyadari bahwa kehancurannya sendiri sedang mengintai di depan mata. Setelah suasana pekarangan depan kembali sepi dan Kinanti masuk ke dalam kamarnya, Mbah Kliwon diam-diam berjalan mengendap-endap menuju ke arah gerbang kayu yang terkunci. Mata tuanya yang tajam menelusuri tanah di sekitar pohon beringin hingga ia menemukan butiran tasbih kayu cendana yang sengaja dijatuhkan oleh majikannya tadi. Ia memungut benda kecil itu dengan tangan bergetar dan mendekatkannya ke hidung mencium aroma harum khas cendana yang selalu menempel pada tangan Ibu Endang. Kini ia sangat yakin bahwa pengemis malang yang baru saja diusir dengan kejam itu adalah nyonya besarnya sendiri. Mbah Kliwon menggenggam butiran tasbih itu erat-erat di dalam sakunya sambil meneteskan air mata kesedihan yang tak tertahankan melihat penderitaan majikan kesayangannya tersebut. Ia segera kembali ke dapur dan mendapati para pelayan masih berkumpul sambil berbisik-bisik membicarakan kejadian mengerikan yang baru saja mereka saksikan bersama pagi ini. Mereka merasakan sebuah firasat aneh, seolah-olah pengemis tua tadi bukanlah orang sembarangan melainkan seseorang yang membawa sebuah teguran besar bagi kesombongan nyonya muda mereka. Suasana rumah joglo itu semakin terasa suram dan dipenuhi oleh ketegangan yang menyiksa batin setiap penghuninya tanpa terkecuali. Kejadian pengusiran yang sangat kasar itu ternyata tidak sepenuhnya luput dari pandangan beberapa tetangga yang kebetulan sedang melintas di jalanan depan rumah joglo tersebut. Berita tentang kekejaman Kinanti mengusir seorang pengemis lapar dengan menggunakan sapu lidi langsung menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru desa Karanganyar menjelang siang hari. Warga yang sedang menjemur padi atau mencuci baju di sungai saling bertukar cerita dengan nada suara yang dipenuhi oleh rasa amarah dan kekecewaan mendalam. Mereka merasa tindakan Kinanti telah mencoreng nama baik desa mereka yang selama ini dikenal sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan. Di gardu ronda yang terletak di persimpangan jalan desa, beberapa bapak tua duduk berkumpul sambil menghisap rokok kretek mereka dengan wajah yang terlihat tegang. Mereka membandingkan betapa berbedanya sifat Kinanti dengan Ibu Endang yang selalu menyambut siapa saja dengan senyuman hangat dan hidangan terbaik di teras rumahnya. Mereka mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di dalam keluarga terpandang itu, sejak nyonya tua pergi meninggalkan desa beberapa hari yang lalu. Bisik-bisik tetangga ini semakin memanaskan suasana desa yang sedang bersiap menyambut hari pasar besar esok paginya yang selalu ramai. Sementara itu di pinggiran desa yang sepi, sang pengemis tua duduk bersandar pada batang pohon randu raksasa, sambil mengatur napasnya yang masih terasa sesak. Ia membuka bungkusan kecil daun pisang yang diberikan oleh seorang warga miskin sebelumnya dan mulai memakan nasi sisa itu dengan sangat perlahan menahan lapar. Meski tubuhnya terasa remuk redam akibat perlakuan kasar menantunya tadi pagi, namun tekad di dalam hatinya justru semakin menyala terang bagaikan api unggun malam hari. Ia tahu bahwa rencananya sudah setengah jalan dan kebenaran yang pahit akan segera terbongkar di hadapan seluruh penduduk desa Karanganyar. Ibu Endang yang masih berada dalam penyamaran kotornya memandang jauh ke arah pusat desa tempat sebuah pasar tradisional besar biasanya digelar setiap seminggu sekali. Ia menyadari bahwa esok hari adalah hari pasar di mana seluruh warga desa akan berkumpul untuk berjualan dan membeli berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Ia memutuskan bahwa pasar adalah tempat yang paling tepat untuk mengakhiri sandiwara menyakitkan ini sekaligus memberikan pelajaran paling berharga bagi menantunya di depan banyak orang. Ia mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya mempersiapkan mental untuk menghadapi sebuah pertunjukan terakhir yang akan menguras seluruh emosi dan perasaannya. Menjelang sore hari ketika matahari mulai condong ke ufuk barat, Seno pulang dari ladang dengan wajah yang dipenuhi keringat dan tubuh yang sangat kelelahan. Saat memasuki pekarangan rumah, ia merasakan hawa ketegangan yang masih tersisa menggantung di udara, membuat perasaannya menjadi tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Namun seperti biasa, Kinanti langsung menyambutnya di ambang pintu dengan secangkir teh manis dan senyuman palsu yang berhasil menutupi seluruh kejadian buruk pagi tadi. Seno duduk di teras meminum tehnya perlahan sambil menatap ke arah sumur tua yang anehnya kini telah digembok rapat oleh istrinya. Merasakan ada sesuatu yang janggal. Seno bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang datang berkunjung atau membuat keributan selama ia pergi bekerja di ladang. Dengan wajah yang dibuat sepolos mungkin Kinanti berbohong dan mengatakan bahwa hari ini sangat tenang,
dan hanya ada seekor anjing gila yang mencoba masuk pekarangan. Ia bercerita bahwa ia terpaksa mengusir anjing kotor itu dengan sapu lidi demi menjaga kebersihan rumah dan keamanan para pekerja yang sedang sibuk di dapur. Seno yang berhati lurus hanya menganggukkan kepalanya mempercayai setiap kebohongan yang meluncur lancar dari bibir manis istrinya tanpa curiga sedikitpun. Dari balik tirai jendela kamar Mbah Kliwon, mendengar kebohongan besar itu dengan perasaan mual yang melilit perutnya menyadari betapa licinnya lidah nyonya muda tersebut. Tangannya terus meremas butiran tasbih kayu cendana. Di dalam sakunya menahan dorongan kuat untuk keluar dan membongkar semua kepalsuan itu di hadapan tuan mudanya. Namun ia harus menahan diri dan mengingat pesan majikannya untuk membiarkan rencana ini berjalan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari awal mula kepergiannya. Pria tua itu hanya bisa berdoa memohon kekuatan agar sanggup menyaksikan akhir dari drama yang semakin menegangkan dan penuh dengan air mata ini. Malam akhirnya turun menyelimuti desa Karanganyar membawa hawa dingin yang menusuk tulang dan keheningan yang terasa jauh lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Di rumah joglo itu lampu-lampu minyak mulai dipadamkan satu persatu menyisakan kegelapan yang menutupi rahasia besar di balik dinding-dinding kayu jati yang bisu. Besok pagi saat matahari terbit keramaian pasar desa akan menjadi saksi bisu dari sebuah puncak peristiwa yang akan mengubah nasib keluarga ini untuk selamanya. Sebuah pelajaran tentang kesombongan yang dihancurkan oleh kesabaran sedang menanti waktu yang tepat untuk meledak di tengah-tengah kerumunan warga desa yang tak bersalah. Pagi hari pasar desa Karanganyar sudah dipenuhi oleh kerumunan warga yang sibuk berbelanja berbagai macam kebutuhan dapur dan hasil panen dengan suara riuh rendah. Matahari pagi bersinar cerah menyinari deretan kios kayu tempat para pedagang menggelar sayuran segar, ikan tangkapan sungai, dan berbagai perabotan rumah tangga yang tertata rapi. Kinanti berjalan menyusuri lorong pasar dengan dagu terangkat tinggi mengenakan kebaya sutra termahalnya dan memamerkan gelang emas kuno di pergelangannya kepada semua orang. Ia ditemani oleh dua orang pelayan wanita yang berjalan menunduk di belakangnya sambil membawa keranjang anyaman bambu berukuran besar untuk menampung semua barang belanjaan. Setiap kali berhenti di sebuah kios, Kinanti selalu menawar harga barang dengan sangat kejam, tanpa memperdulikan wajah memelas dari para pedagang kecil di pasar itu. Ia bahkan seringkali mencela kualitas sayuran atau buah yang dijual hanya untuk mendapatkan potongan harga yang jauh lebih murah dari biasanya. Sikapnya yang sangat sombong dan pelit itu membuat banyak pedagang merasa kesal, namun mereka terpaksa diam karena tahu ia adalah nyonya dari keluarga terpandang. Beberapa warga desa yang sedang berbelanja saling berbisik membicarakan kesombongannya yang sangat mencolok di tengah pasar tradisional yang biasanya penuh dengan nuansa persaudaraan hangat. Di tengah keramaian pasar yang sedang sibuk itu tiba-tiba muncul sesosok tubuh bungkuk berbaju kompang camping yang berjalan sangat pelan menggunakan sebuah tongkat bambu tua. Sang pengemis yang sebenarnya adalah Ibu Endang itu melangkah tertatih-tatih mendekati area tempat Kinanti sedang berdiri memarahi seorang penjual ikan segar karena harganya sedikit naik. Kehadiran sosok kotor dan berbau kurang sedap itu langsung membuat beberapa orang menyingkir memberikan jalan karena tidak ingin pakaian mereka bersentuhan dengan kain lusuhnya. Sang pengemis sengaja mengarahkan langkahnya tepat menuju posisi menantunya untuk menyelesaikan ujian berat yang telah ia mulai sejak kemarin pagi di halaman rumah joglo. Kinanti yang sedang asyik memarahi pedagang ikan itu tiba-tiba merasakan sebuah tarikan pelan di ujung kain kebaya sutranya yang menjuntai hingga menyentuh tanah berdebu. Ia menoleh ke bawah dengan wajah penuh amarah, dan seketika matanya membelalak lebar melihat pengemis tua yang kemarin ia usir. Kini berani menyentuh pakaian mahalnya. Sang pengemis menengadahkan tangannya yang keriput dan gemetar, sambil memohon dengan suara parau agar nyonya muda itu sudi membagikan sedikit rezeki untuk membeli makan siang. Mendengar permohonan itu, Kinanti langsung menarik kain kebayanya dengan sangat kasar hingga pengemis malang itu hampir saja terjatuh ke tanah akibat kehilangan keseimbangannya seketika. Rasa malu yang teramat sangat langsung menyelimuti wajah Kinanti saat menyadari banyak pasang mata warga desa kini sedang memperhatikannya di tengah keramaian pasar tersebut. Ia merasa gengsinya sebagai nyonya besar dari rumah joglo paling mewah hancur seketika karena didekati oleh makhluk paling kotor dan menjijikan di depan umum.
Dengan suara melengking tinggi, ia membentak pengemis itu dan bertanya mengapa orang tua bangka yang tidak berguna ini masih berani menampakkan diri di hadapannya lagi. Ia menuduh pengemis itu sengaja mengikutinya dari rumah, hanya untuk mempermalukan nama baik keluarganya di hadapan seluruh pedagang dan penduduk desa Karanganyar yang hadir. Sang pengemis tua tetap berdiri menunduk sambil meremas tongkat bambunya menahan rasa sakit di dada mendengar setiap hinaan keji yang keluar dari bibir menantunya. Dengan suara yang sengaja dibuat bergetar dan memelas, ia menjawab bahwa perutnya sangat lapar, dan ia yakin keluarga sekaya Nyonya pasti memiliki banyak sisa makanan. Jawaban itu entah mengapa justru semakin memancing emosi Kinanti yang merasa harga dirinya sedang diinjak-injak oleh sindiran halus dari seorang gelandangan yang tidak tahu diri. Nafas perempuan muda itu memburu cepat, dan matanya menatap liar ke sekeliling mencari sesuatu untuk mengusir makhluk yang dianggapnya sebagai hama pengganggu kesenangannya tersebut. Di dekat tempat mereka berdiri terdapat sebuah ember kayu besar milik pedagang ikan yang berisi air cucian ikan yang sangat amis, keruh dan kotor. Tanpa berpikir panjang dan benar-benar telah kehilangan akal sehatnya, Kinanti melangkah cepat menghampiri ember berisi air bekas yang berbau busuk dan sangat menyengat hidung itu. Ia memerintahkan dua pelayannya untuk mengangkat ember berat tersebut. Namun kedua perempuan itu hanya terdiam kaku ketakutan, melihat kilat kemarahan di mata nyonya muda mereka. Merasa pelayannya tidak berguna, Kinanti dengan sisa tenaga amarahnya mengangkat sendiri ember kayu itu, sambil terus melontarkan makian kasar kepada sang pengemis malang. Warga pasar yang melihat tindakan gila itu langsung berteriak mencoba mencegah, namun semuanya sudah terlambat karena gerakan Kinanti didorong oleh amarah yang sudah meledak. Dengan sekuat tenaga ia menyiramkan seluruh isi ember berisi air cucian ikan yang sangat amis dan kotor itu tepat ke arah tubuh sang pengemis bungkuk. Air keruh bercampur sisik ikan itu mengguyur tubuh rentanya dari kepala hingga membasahi seluruh pakaian lusuhnya, membuat suasana pasar seketika berubah menjadi sangat hening mencekam. Beberapa ibu-ibu menjerit histeris menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya melihat kekejaman luar biasa yang baru saja dipertontonkan oleh istri pemuda terpandang desa itu. Sang pengemis tua berdiri mematung di tengah genangan air berbau amis itu, sementara napasnya terdengar terengah-engah menahan kejutan dingin yang baru saja menimpa seluruh tubuhnya. Bau busuk dari air cucian ikan itu menyengat hidung siapa saja yang berdiri di dekatnya. Namun anehnya pengemis itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi marah. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam membiarkan air keruh itu menetes dari ujung rambutnya yang kusut masai jatuh perlahan ke atas tanah pasar yang becek. Kinanti berdiri di depannya dengan napas tersengal-sengal dan dada membusung, bangga merasa telah berhasil memberikan pelajaran setimpal kepada orang miskin yang berani mengganggunya berbelanja. Di saat yang sangat menegangkan itu, Seno baru saja tiba di pinggir pasar dengan membawa gerobak kayunya yang berisi beberapa karung jagung, hasil panen ladangnya. Ia bermaksud menjual hasil buminya ke pengepul besar yang biasa mangkal di sudut pasar. Namun langkahnya seketika terhenti saat mendengar keributan dari arah kios ikan. Ia menyelinap di antara kerumunan warga yang mematung tegang, dan matanya langsung terbelalak lebar, melihat istrinya berdiri memegang ember kosong dengan wajah penuh kemurkaan. Pandangannya kemudian beralih ke arah sosok pengemis basah kuyup yang berdiri gemetar di depannya, dan entah mengapa jantungnya tiba-tiba berdebar dengan sangat kencang. Seno melangkah maju menembus kerumunan orang-orang yang masih terdiam dalam keterkejutan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian perkara itu. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, sang pengemis tua yang basah kuyup itu perlahan mengangkat tangannya menyapu wajahnya yang penuh dengan lumpur kotor. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia mengusap noda tebal di pipinya, dan perlahan melepaskan kain penutup kepala yang menyembunyikan wajah aslinya selama ini. Detik itu juga waktu seakan berhenti berdetak ketika wajah teduh yang sangat mereka kenal mulai terlihat jelas di balik semua noda hitam tersebut. Seluruh warga desa yang hadir di pasar itu tersentak kaget dan serentak menahan napas menyadari bahwa pengemis yang baru saja disiram air amis itu adalah Ibu Endang. Sosok perempuan mulia yang paling mereka hormati dan cintai karena kebaikan hatinya itu kini berdiri di hadapan mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Gumaman ketidakpercayaan mulai terdengar menyebar dari mulut ke mulut seperti dengungan lebah yang sedang marah memenuhi udara pagi pasar desa yang biasanya ceria tersebut.
Mereka tidak menyangka bahwa nyonya besar rumah joglo itu rela menyamar menjadi pengemis hina, hanya untuk membuktikan betapa kejamnya hati sang menantu baru. Kinanti yang tadinya berdiri tegak dengan penuh kebanggaan, seketika merasakan kakinya kehilangan seluruh kekuatan hingga lututnya gemetar. Hebat melihat wajah ibu mertuanya di balik kain lusuh. Wajahnya yang semula memerah karena amarah kini berubah seputih kertas saat menyadari kesalahan paling fatal yang baru saja ia lakukan di depan banyak orang. Ember kayu yang dipegangnya terlepas begitu saja jatuh membentur tanah berbatu menciptakan suara dentuman keras yang memecah keheningan di tengah pasar desa itu. Ia mencoba mundur beberapa langkah dengan bibir bergetar tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri dari kenyataan pahit tersebut. Seno yang berdiri tidak jauh dari tempat itu, merasa seperti disambar petir melihat ibunya, yang sangat ia sayangi diperlakukan dengan sangat keji dan tak pantas. Ia berlari menerobos kerumunan warga dan langsung berlutut di depan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Tidak peduli dengan bau amis menyengat dari pakaian basah lusuh itu. Ia memeluk ibunya erat dan meminta maaf berkali-kali, karena telah gagal menjaga kehormatan wanita yang melahirkannya hingga harus menderita dipermalukan oleh istrinya sendiri. Hati pemuda itu hancur berkeping-keping menyadari bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh wajah cantik istrinya, yang ternyata menyimpan hati sangat busuk. Ibu Endang dengan lembut mengusap kepala putranya yang sedang menangis terseduh-seduh di tanah becek pasar itu, dan memintanya untuk berdiri tegak layaknya seorang laki-laki. Walaupun tubuhnya menggigil kedinginan akibat air cucian ikan yang membasahi pakaian lusuhnya, namun suaranya tetap terdengar sangat tenang dan penuh dengan wibawa seorang tetua desa. Ia berkata kepada putranya bahwa semua kejadian memalukan ini bukanlah kesalahannya melainkan sebuah ujian kehidupan yang harus dilalui, agar mereka semua bisa melihat kebenaran sejati. Ia mengarahkan pandangannya yang tajam, namun penuh kesedihan tepat ke arah Kinanti yang kini sedang meringkuk ketakutan di dekat sebuah tiang kayu kios sayuran. Mbah Kliwon yang ternyata sejak tadi diam-diam mengikuti sang majikan dari kejauhan, segera melangkah maju membawa sebuah selendang batik tebal yang hangat dan bersih. Pelayan tua yang setia itu menyelimuti tubuh majikannya dengan penuh rasa hormat dan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang sudah keriput dimakan usia. Ia menatap tajam ke arah nyonya mudanya yang sedang menunduk ketakutan, dan berkata dengan suara serak bahwa kebenaran akhirnya telah menebas kesombongan seperti pisau yang tajam. Sindiran tajam dari pelayan tua itu membuat Kinanti semakin menundukkan wajahnya menahan rasa malu yang tak tertahankan di hadapan seluruh warga desa yang menatapnya sinis. Seno bangkit berdiri perlahan dan berjalan mendekati istrinya dengan tatapan mata yang memancarkan kekecewaan yang teramat dalam hingga membuat udara di sekitarnya terasa sesak. Ia tidak membentak ataupun mengangkat tangannya untuk memukul karena ibunya selalu mengajarkan bahwa kekerasan fisik bukanlah jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Dengan suara pelan yang terdengar sangat dingin, ia bertanya kepada Kinanti bagaimana bisa seorang istri tega menyiksa sesama manusia, apalagi orang itu adalah ibu mertuanya sendiri. Ia menyatakan bahwa mulai hari ini cintanya telah mati terkubur bersama genangan air amis yang disiramkan ke tubuh ibunya yang sangat ia sucikan tersebut. Mendengar ucapan suaminya yang dingin itu, Kinanti bersimpuh di tanah yang kotor dan memohon ampunan sambil menangis histeris meratapi kebodohannya sendiri hari ini. Ia bersumpah sama sekali tidak tahu bahwa pengemis malang itu adalah ibu mertuanya, dan berjanji akan merubah semua sifat buruknya mulai detik ini juga. Namun semua alasan dan permohonan maaf itu terdengar sangat kosong di telinga warga desa yang sudah terlalu muak melihat keangkuhannya selama beberapa minggu terakhir ini. Mereka bergumam penyesalan selalu datang terlambat dan hati yang sudah berkarat oleh keserakahan tidak mudah dibersihkan hanya dengan air mata palsu semata. Ibu Endang melangkah pelan mendekati menantunya yang sedang menangis, meraung-raung di atas tanah pasar meminta belas kasihan dari semua orang yang ada di sana. Dengan suara yang tetap lembut namun tegas, ia mengatakan seandainya pengemis itu memang orang miskin biasa, apakah pantas ia disiram air cucian berbau busuk? Ia mengingatkan Kinanti bahwa harta kekayaan dan kecantikan fisik tidak akan membawa kemuliaan jika di dalam dada tidak ada rasa welas asih terhadap sesama manusia. Kalimat bijak dari Ibu Endang itu membuat Kinanti terdiam 1000 bahasa menyadari
bahwa letak kesalahannya jauh lebih besar daripada sekadar salah mengenali orang. Seno menarik napas panjang mencoba menenangkan gemuruh di dadanya, lalu memegang bahu istrinya dengan sisa kelembutan yang ia miliki sebagai seorang suami yang baik. Ia mengatakan dengan tegas bahwa rumah joglo warisan leluhurnya tidak akan pernah memiliki tempat bagi seseorang yang tidak bisa menghargai nilai kemanusiaan dan kebaikan. Tanpa ada tindakan kekerasan sedikit pun, Seno meminta Kinanti untuk segera kembali ke rumah orang tuanya di desa seberang dan merenungkan seluruh perbuatan buruknya. Keputusan itu diucapkan dengan sangat jelas disaksikan oleh puluhan mata warga pasar yang merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan di desa kecil yang damai tersebut. Kinanti mencoba memohon sekali lagi dengan memegang kaki suaminya erat-erat. Namun Seno perlahan melepaskan pegangan tangan istrinya itu dan memalingkan wajahnya menahan perih di hati. Para tetangga yang biasanya diam kini ikut bersuara menyuruh perempuan sombong itu untuk segera pergi dan tidak lagi merusak kedamaian yang sudah lama terjaga. Merasa sama sekali tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan simpati dari siapapun di tempat itu, Kinanti akhirnya bangkit berdiri dengan wajah yang tertunduk penuh rasa malu. Ia berjalan gontai meninggalkan area pasar desa Karanganyar, dengan diiringi tatapan penuh cemoohan dari orang-orang yang dulu sering ia hina, dan ia rendahkan martabatnya. Setelah kepergian Kinanti yang membawa serta seluruh kesombongannya dari pasar itu, suasana tegang yang mencekam perlahan mulai mencair digantikan oleh keharuan yang sangat mendalam. Beberapa ibu pedagang segera mengambil air bersih yang masih hangat dari kedai minuman dan membantu membersihkan sisa noda kotoran ikan dari tangan Ibu Endang. Mereka semua mengucapkan rasa syukur karena perempuan berhati malaikat itu telah kembali kepada mereka dan berhasil menyingkirkan awan gelap yang sempat menaungi keluarga terhormat itu. Seno menuntun ibunya dengan sangat hati-hati layaknya memegang sebuah porselen berharga, melangkah pelan kembali menuju rumah joglo, kebanggaan mereka yang kini telah bersih kembali. Matahari mulai naik tinggi memancarkan sinarnya yang terang benderang menghangatkan tubuh Ibu Endang yang sempat kedinginan akibat siraman air, cucian ikan di tengah keramaian pasar. Sepanjang jalan pulang menuju rumah banyak warga yang sengaja keluar dari pintu rumah mereka hanya untuk memberikan salam penghormatan kepada wanita tua yang bijaksana itu. Mereka belajar sebuah pelajaran berharga hari ini bahwa kebaikan sejati seringkali harus melewati ujian yang sangat kotor dan menyakitkan sebelum akhirnya bersinar kembali dengan terang. Drama menyedihkan di pagi pasar itu telah berakhir menyisakan sebuah cerita yang akan terus dikenang dan dituturkan dari generasi ke generasi di desa Karanganyar kelak. Sesampainya di halaman depan rumah joglo, Mbah Kliwon langsung membuka lebar gerbang kayu jati yang sebelumnya selalu digembok rapat oleh mantan nyonya muda mereka. Suara derit engsel pintu yang sudah tua itu terdengar seperti sebuah nyanyian kebebasan yang menyambut kedatangan sang pemilik asli rumah dengan penuh rasa gembira. Para pelayan yang menunggu di teras langsung berlarian menyambut Ibu Endang dengan tangisan haru bahagia menyadari bahwa masa-masa penderitaan mereka yang sangat kelam telah usai. Rumah besar yang selama ini terasa dingin dan mati, kini kembali memancarkan kehangatannya seiring dengan kembalinya sosok ibu yang menjadi jantung hati keluarga besar tersebut. Seno memerintahkan para pekerja untuk segera mengambil air suam kuku dan menyiapkan pakaian terbaik yang bersih, agar ibunya bisa segera mandi dan beristirahat dengan tenang. Di dalam hatinya pemuda itu berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengusik kedamaian ibunya dan akan lebih teliti dalam memilih pendamping hidup kelak. Peristiwa besar yang terjadi di pasar hari ini telah membuka mata batinnya lebar-lebar tentang arti sebuah ketulusan dan pentingnya menjaga warisan nilai luhur budi pekerti keluarga. Hari itu, desa Karanganyar kembali bernapas lega, melepaskan beban berat karena sang benalu kesombongan telah tercabut pergi, meninggalkan halaman kehidupan mereka untuk selama-lamanya. Setelah keributan besar yang mengguncang pasar desa Karanganyar pagi itu, suasana perlahan mulai berangsur tenang, membawa kedamaian yang lama dirindukan. Ibu Endang telah selesai membersihkan dirinya dari segala kotoran air cucian ikan yang sangat amis dan kini mengenakan kebaya bersih. Ia duduk bersandar di kursi goyang rotan kesayangannya di ruang tengah rumah joglo, sambil menikmati hembusan angin sejuk dari jendela. Wajahnya yang keriput perlahan kembali memancarkan keteduhan dan senyuman lembut yang selama beberapa minggu ini sempat menghilang tertutup oleh kesedihan.
Seno duduk bersila di atas tikar pandan tepat di sebelah kursi ibunya dengan perasaan bersalah yang masih sangat membebani hatinya. Pemuda gagah itu menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap langsung ke dalam mata wanita yang sangat ia hormati dan sayangi. Ia merasa telah menjadi anak yang sangat durhaka karena membiarkan seorang perempuan berhati kejam masuk dan menguasai rumah leluhur mereka. Ibu Endang mengulurkan tangannya yang hangat mengusap rambut putranya dengan penuh kasih sayang, menandakan bahwa segala kesalahan telah dimaafkan sepenuhnya. Dengan suara yang sangat lembut layaknya belayan angin senja, Ibu Endang menasihati putranya agar tidak terus-menerus meratapi kejadian menyedihkan itu. Ia mengatakan bahwa setiap peristiwa pahit yang terjadi dalam hidup ini selalu membawa sebuah pelajaran berharga yang disembunyikan oleh Sang Pencipta. Pengalaman ini akan membuat Seno menjadi pria yang jauh lebih bijaksana dalam menilai karakter seseorang dan tidak mudah tertipu rupa. Seno menganggukkan kepalanya, perlahan meresapi setiap butir kata mutiara yang keluar dari lisan ibunya yang bagaikan obat penawar luka batin. Sementara itu di bagian belakang rumah Joglo, suasana ceria yang sudah lama mati kini hidup kembali dengan sangat meriahnya. Para pelayan dan pekerja kebun bergotong royong membongkar pagar bambu yang sengaja dipasang oleh Kinanti untuk menutupi sumur tua keluarga. Suara tawa dan candaan ringan terdengar bersahut-sahutan, mengiringi setiap ayunan palu dan tarikan tambang yang meruntuhkan simbol kesombongan tersebut. Mbah Kliwon berdiri mengawasi pekerjaan itu dengan wajah berseri-seri, menyadari bahwa sumber air kehidupan warga desa telah kembali terbuka lebar. Gembok besi besar yang selama ini mengunci rapat lumbung padi dan pintu dapur utama juga telah dihancurkan dan dibuang jauh-jauh. Asap putih tebal kembali mengepul dari cerobong tungku kayu bakar, membawa aroma wangi bumbu rempah-rempah yang sedang ditumis oleh para juru masak. Mereka dengan penuh semangat menanak nasi putih dalam jumlah yang sangat banyak dan memasak sayur lodeh nangka muda kesukaan seluruh penghuni rumah. Tidak ada lagi ketakutan akan takaran beras yang dikurangi atau ancaman pemotongan upah yang selama ini mencekik leher mereka setiap hari. Berita tentang kembalinya kedamaian di rumah Joglo, kebanggaan desa Karanganyar itu, menyebar secepat hembusan angin sore ke seluruh pelosok perkampungan. Para tetangga yang sebelumnya merasa enggan untuk mendekat, kini mulai berdatangan satu persatu melangkahkan kaki memasuki pekarangan depan rumah. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa berbagai macam buah tangan sederhana seperti pisang rebus, ubi manis, dan jagung bakar. Hadiah-hadiah kecil itu merupakan bentuk rasa syukur dan penghormatan mereka atas kembalinya sosok Ibu Endang yang sangat dicintai oleh semua orang. Ibu Endang menyambut kedatangan para tetangga setianya itu di teras depan yang luas dengan hamparan tikar pandan yang digelar rapi. Ia mempersilakan mereka semua duduk melingkar sambil bertukar cerita dan tawa, menyambung kembali tali persaudaraan yang sempat terputus karena kesalahpahaman. Warga desa meminta maaf karena sempat menaruh rasa curiga terhadap keluarga besar ini saat Kinanti masih berkuasa dengan sangat kejamnya. Ibu Endang tersenyum maklum dan membalas bahwa masa lalu yang kelam biarlah hanyut terbawa arus sungai dan tidak perlu diingat kembali. Salah seorang ibu tetangga yang dulu sering mendapat bantuan bercerita betapa sedih hatinya ketika melihat sumur tua itu digembok rapat. Ia mengatakan bahwa air sumur itu bukan sekadar penghilang dahaga, melainkan simbol kebaikan hati keluarga Ibu Endang yang selalu mengalir tanpa henti. Mendengar hal itu, Seno segera berdiri dan mengumumkan di hadapan semua orang bahwa sumur itu akan selalu terbuka siang dan malam. Warga menyambut pengumuman itu dengan tepuk tangan gembira dan doa-doa tulus yang dilantunkan untuk kebahagiaan serta kemakmuran rumah Joglo tersebut. Menjelang waktu senja ketika langit barat mulai melukiskan gradasi warna jingga dan ungu yang sangat menawan, para tetangga berpamitan pulang. Halaman pekarangan yang perlahan mulai sepi kembali dibersihkan oleh para pekerja dari daun-daun kering yang berguguran ditiup angin sore yang sejuk. Pohon beringin raksasa di dekat gerbang seakan ikut bernapas lega menaungi rumah yang kini telah terbebas dari jerat keserakahan duniawi. Suara burung-burung kecil yang kembali bersarang di dahan pohon mangga melengkapi simfoni alam pedesaan yang menenangkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Di dalam dapur yang terang benderang oleh cahaya lampu minyak, para pelayan sibuk menata hidangan makan malam di atas nampan tembaga. Malam ini Ibu Endang meminta seluruh pekerja dan pelayan rumah untuk makan bersama di ruang tengah tanpa ada batasan majikan.
Ia ingin merayakan kembalinya kehangatan keluarga ini dengan berbagi rezeki yang melimpah bersama orang-orang yang telah setia menemani di saat sulit. Aroma harum nasi putih hangat dan ikan asin goreng menyebar ke seluruh penjuru ruangan, menggugah selera makan yang sempat hilang. Semua penghuni rumah duduk bersila membentuk sebuah lingkaran besar, beralaskan karpet tebal dengan berbagai macam hidangan lezat tersaji di tengah. Seno mengambilkan sepiring nasi lengkap dengan sayur dan lauk pauk, lalu memberikannya kepada ibunya dengan sikap yang sangat hormat dan sopan. Ibu Endang menerima piring itu dengan senyuman bahagia, lalu mempersilakan semua orang untuk mulai menikmati hidangan malam yang sangat istimewa ini. Suasana makan malam dipenuhi dengan obrolan ringan dan tawa riang yang sudah berminggu-minggu tidak pernah terdengar di dalam rumah tersebut. Mbah Kliwon yang duduk di sudut ruangan makan dengan lahap menyantap sayur lodeh kesukaannya, sambil sesekali menyeka keringat di dahinya. Pria tua itu merasa sangat bersyukur bisa kembali melihat majikannya tersenyum lepas setelah melewati badai ujian yang sangat menguras air mata. Ia berkata pelan kepada pelayan di sebelahnya, bahwa kebenaran memang selalu menemukan jalannya sendiri meski harus merayap di dalam kegelapan malam. Pelayan muda itu mengangguk setuju menyadari betapa besarnya pengorbanan nyonya besar mereka demi membersihkan rumah ini dari sifat-sifat manusia yang buruk. Setelah acara makan malam yang penuh kehangatan itu selesai, para pelayan segera membereskan sisa piring dan mangkuk menuju ke arah dapur. Ibu Endang melangkah pelan menuju teras depan rumah diikuti oleh Seno dan Mbah Kliwon yang membawa nampan berisi ceret teh panas. Mereka duduk berdampingan di kursi kayu panjang, menghadap ke arah pekarangan luas yang kini diterangi oleh cahaya bulan purnama yang benderang. Angin malam yang bertiup pelan membawa serta wangi bunga. Sedap malam yang mekar di sudut taman memberikan ketenangan pikiran yang luar biasa. Seno menuangkan teh hitam panas yang mengepulkan asap wangi ke dalam 3 buah cangkir keramik kuno bermotif bunga teratai biru. Ia menyuguhkan cangkir pertama kepada ibunya tercinta, kemudian cangkir kedua diberikan kepada Mbah Kliwon, sebagai tanda penghormatan atas kesetiaannya yang tanpa batas. Mbah Kliwon menerima cangkir teh itu dengan tangan bergetar karena merasa sangat tersanjung diperlakukan layaknya keluarga sendiri oleh tuan muda penerus keturunan. Ketiganya menyesap teh hangat itu secara perlahan, menikmati perpaduan rasa pahit dan manis yang melambangkan perjalanan hidup mereka selama ini. Di atas meja kayu kecil, di hadapan mereka juga tersaji sepiring penuh ubi cilembu panggang yang bagian dalamnya melelehkan cairan manis. Ibu Endang membelah sebuah ubi yang masih mengepulkan uap panas lalu memakannya sedikit demi sedikit, merasakan kelezatan sederhana dari hasil bumi. Ia menatap ke arah bulan purnama di langit yang bersinar sangat terang tanpa tertutup sehelai awan pun seakan ikut tersenyum bahagia. Hatinya kini terasa sangat lapang tanpa ada lagi beban pikiran berat yang menekan dadanya setiap malam menjelang waktu tidur tiba. Seno memecah keheningan malam dengan suaranya yang berat memohon bimbingan ibunya agar kelak ia bisa memimpin keluarga ini dengan lebih baik. Ia tidak ingin lagi menjadi pria yang lemah dan mudah dikendalikan oleh kecantikan palsu yang menutupi kebusukan hati seorang wanita. Ibu Endang menjawab dengan tatapan mata yang teduh, bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu mendengarkan rintihan orang-orang kecil di sekitarnya. Nasihat bijak itu meresap jauh ke dalam relung hati. Seno mengukir sebuah janji suci untuk selalu menjaga martabat rumah peninggalan ayahnya. Mbah Kliwon ikut menimpali pembicaraan ibu dan anak itu dengan suaranya yang parau, namun syarat akan pengalaman hidup yang sangat panjang. Pria tua itu mengatakan bahwa pohon beringin yang kokoh tidak diukur dari seberapa rimbun daunnya, melainkan dari seberapa dalam akarnya mengikat bumi. Begitu pula dengan manusia yang sesungguhnya diukur dari seberapa banyak kebaikan yang ia tanamkan diam-diam di dalam kehidupan orang lain setiap hari. Perumpamaan sederhana dari pelayan tua itu membuat Ibu Endang tersenyum lebar menyetujui kebijaksanaan yang tersimpan di balik kesederhanaan Mbah Kliwon. Obrolan santai di teras rumah joglo itu terus berlanjut diiringi nyanyian jangkrik sawah yang saling bersahutan memecah kesunyian malam desa Karanganyar. Mereka mengenang kembali masa-masa indah saat mendiang ayah Seno masih hidup dan membangun rumah besar ini dengan keringat dan cinta kasih. Rumah ini didedikasikan sebagai tempat berteduh bagi siapa saja yang kelelahan dan sumber makanan bagi mereka yang sedang dilanda bencana kelaparan. Tradisi mulia itulah yang sempat berusaha dihancurkan oleh Kinanti,
namun akhirnya berhasil diselamatkan kembali oleh pengorbanan luar biasa seorang ibu mertua. Jauh di desa seberang sana kabarnya Kinanti mengurung diri di dalam kamarnya karena tidak sanggup menanggung rasa malu yang teramat sangat. Cerita tentang kekejamannya menyiram ibu mertuanya sendiri dengan air cucian ikan di tengah pasar telah menyebar luas menjadi buah bibir masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bersimpati kepadanya karena semua orang tahu bahwa kesombongannya lah yang telah mengundang kehancuran bagi hidupnya sendiri pada akhirnya. Hukuman sosial dari masyarakat dirasakan jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun yang bisa dibayangkan oleh perempuan muda yang serakah tersebut. Namun di rumah Joglo ini tidak ada sedikit pun rasa dendam yang tersisa di dalam hati Ibu Endang terhadap mantan menantunya itu. Ia selalu memanjatkan doa setelah selesai melaksanakan ibadah malam, agar Tuhan memberikan hidayah dan melembutkan hati Kinanti di kemudian hari kelak. Baginya menyimpan dendam dan kebencian hanya akan mengotori jiwa sendiri dan menutup pintu keberkahan yang selama ini selalu mengalir dari atas langit. Keikhlasan hati yang luar biasa itulah yang membuat Ibu Endang selalu dihormati bagaikan seorang dewi penolong di mata seluruh penduduk desa Karanganyar. Waktu terus beranjak menuju larut malam membawa hawa dingin yang mulai menyusup dari sela-sela pakaian membuat tubuh membutuhkan kehangatan selimut tebal. Seno meminta ibunya untuk segera masuk ke dalam kamar dan beristirahat karena kesehatan tubuhnya yang sudah menua sangat perlu dijaga dengan baik. Ibu Endang mengangguk setuju dan perlahan bangkit berdiri dari kursi kayunya dibantu oleh pegangan tangan putranya yang kini terasa jauh lebih kokoh. Ia memandang pekarangannya sekali lagi dengan perasaan cinta yang mendalam sebelum akhirnya melangkahkan kaki melewati pintu utama yang terbuka sangat lebar. Mbah Kliwon merapikan cangkir teh dan sisa piring ubi ke dalam nampan, lalu membawanya menuju ke dapur belakang dengan langkah perlahan. Ia memastikan semua lampu minyak di ruangan yang tidak terpakai telah dipadamkan dengan aman untuk mencegah terjadinya kebakaran di tengah malam buta. Setelah berkeliling memeriksa setiap sudut pintu dan jendela pelayan tua itu, akhirnya masuk ke bilik kecilnya di sebelah dapur dengan hati tenang. Ia merebahkan tubuh rentanya di atas dipan bambu bersiap menyambut alam mimpi indah setelah hari-hari panjang yang dipenuhi dengan ketegangan yang sangat menyiksa. Di luar rumah cahaya bulan purnama terus menyinari atap-atap genteng tanah liat rumah Joglo memantulkan cahaya perak yang sangat menyejukkan mata memandang. Angin malam berhembus lembut menyapu daun-daun pohon beringin menciptakan suara gemerisik pelan layaknya sebuah doa pengantar tidur yang dilantunkan oleh alam semesta. Desa Karanganyar telah tertidur lelap melupakan semua kepenatan dan peristiwa mengejutkan yang baru saja mewarnai lembaran sejarah kecil di perkampungan damai mereka tersebut. Di dalam keheningan malam itu terdengar gumaman seorang peronda desa yang bergumam pelan, bahwa orang baik akan selalu mendapatkan tempat terbaiknya kembali. Keesokan paginya matahari terbit menyapa desa Karanganyar dengan sinar keemasan yang jauh lebih cerah dari hari-hari sebelumnya membawa sebuah harapan baru. Pintu gerbang kayu jati rumah Joglo sudah terbuka lebar sejak subuh menyambut kedatangan para pedagang sayur keliling yang ingin beristirahat sejenak di teras. Seperti tradisi di masa lalu, secangkir teh panas dan sepiring ketan bertabur kelapa parut manis sudah tersedia rapi di atas tikar pandan. Senyuman Ibu Endang kembali menghiasi pagi yang indah menyapa setiap orang yang lewat dengan kelembutan suara yang sanggup meluluhkan segala gundah gulana. Kisah ketabahan Ibu Endang yang menyamar menjadi pengemis malang untuk menguji kesombongan menantunya itu akan terus diingat oleh warga di sana. Sebuah pengingat abadi bagi siapa saja yang mulai lupa diri, bahwa kekayaan duniawi hanyalah titipan sementara yang bisa lenyap dalam sekejap mata. Rumah Joglo kuno itu kini berdiri semakin kokoh, bukan hanya karena tiang-tiang kayu jatinya, melainkan karena fondasi cinta kasih yang melandasinya. Dan di desa Karanganyar yang asri itu kedamaian pun kembali mengakar kuat di dalam hati setiap penduduknya untuk waktu yang sangat lama.